Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 10.12 waktu Indonesia Barat. Di akhir pekan kami akan masuk dalam program Taman Pustaka ya. Kita akan memperkaya literasi kita. Di kesempatan siang hari ini kami bersama dengan ketua dari Blogger Mungil yang juga rutin kami hadirkan siaran bersama teman-teman di Blogger Mungil. Dan di kesempatan kali ini tema kita seputar cegah KDRT dengan cerdas literasi. Nah, sudah sejauh mana Anda memahami dunia literasi? Atau untuk pekan ini berapa buku yang sudah rekan Dakta baca? Bolehlah ya di-sharing bersama kami sembari kita mendengarkan tema dan bahasan kita pada hari ini bersama dengan Mbak Kiki Handriani selaku ketua dari Blogger Mungil. Kami sudah tersambung. Assalamualaikum Mbak Kiki. Iya, rekan Dakta, kita akan coba tersambung kembali bersama dengan ketua dari Blogger Mungil, ada Mbak Kiki Handriani. Mbak Kiki, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Siva. Apa kabar? Suara saya sudah dengar. Alhamdulillah. Sangat jelas, sangat jernih dan sangat semangat. Ya, lama nggak ketemu Mbak Siva. Ya, iya. Banget ini ke Dakta. Gara-gara Omikron kita belum saling berjumpa ya, hanya berjumpa secara virtual saja. Iya, betul Mbak. Baik, Mbak Kiki, hari ini kita akan ngobrol temanya seputar cegah KDRT dengan cerdas literasi. Tapi sebelum ke tema ini, kalau teman-teman di Blogger Mungil atau biasa disapa Blomil ini aktivitas yang sekarang rutin apa saja? Iya, karena pandemi terus PPKM juga terus berlanjut. Jadi ya sekarang kegiatannya itu banyak online sih Mbak, banyak Zoom, banyak acara-acara juga. Iya, acara kan biasanya kami ke lapangan ya, liputan juga. Tapi sekarang banyaknya via online, via Zoom gitu. Tapi sekarang sih udah mulai ini sih Mbak, udah mulai ada 1-2 yang ada acara kayak di mall, terus kemudian di perusahaan-perusahaan itu sudah mulai walaupun masih tetap dengan prokes. Oke, nah ini kan juga mungkin banyak yang bertanya dari rekan Dakta selama ini sempat mendengarkan, tetapi mereka juga ingin tahu teman-teman Blogger Mungil ini isinya siapa-siapa saja sih Mbak Kiki? Apakah semua teman-teman yang mereka yang hobi menulis atau bagaimana? Iya, isinya macam-macam sih Mbak anggotanya. Campur ada aduk yang ya, guru, yang pokoknya yang peduli dengan literasi gitu ya. Yang peduli dengan literasi, yang mau nulis, yang pengen bermedsos, pengen belajar, atau juga yang paling penting nih, mau cari cuan dari medsos. Oh, gitu, karena itu nilai plusnya ya Mbak Kiki ya. Iya betul. Jadi kita menggaungkan visi misi literasi, tapi kita juga sambil mencari rezeki gitu Mbak. Gitu, alhamdulillah. Baik, nah tema kita hari ini adalah cegah KDRT dengan cerdas literasi. Nah, sejauh mana literasi ini dapat membantu kita dalam hal pencegahan KDRT, Mbak Kiki? Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Dakta, alhamdulillah. Ketemu lagi ya setiap bulan, mudah-mudahan gak bosan dengar suara saya karena berbagi terus. Iya, saya tema hari ini bukan karena lagi viral yang itu, bukan, tapi karena saya tidak berani, kapasitas saya bukan dalam hal agama yang lebih kompeten, tapi saya lebih menyoroti KDRT ini dari sisi literasi Mbak Siva. Kebetulan memang karena bidang saya itu literasi, kemudian saya juga sebagai penyintas KDRT juga, jadi saya tahu bagaimana rasanya ketika peristiwa kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi di depan mata. Ketika kemudian satu peristiwa terjadi, kita yang ngalamin sendiri, keluarga kita, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin orang-orang yang di lingkungan kita. Kadang kita merasa, oh itu urusan rumah tangga orang, jangan ikut campur. Oh itu urusan orang, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nggak. Sekarang kita nggak boleh kayak gitu, karena kekerasan dalam rumah tangga ini sudah mencapai angka yang fantastis Mbak Siva. Komnas Perempuan itu mencatat setiap tahun itu selalu terjadi pertambahan kasus. Artinya apa? Artinya di sini ada hal-hal yang miss.
Baik dari sisi rumah tangga itu sendiri, baik dari sisi pribadi Pak Sutri itu sendiri, keluarga besar, kemudian juga lingkungan. Ketika kemudian terjadi KDRT, apakah ini mutlak hanya pasangan suami istri itu saja yang harus menyelesaikan? Tidak. Keluarga, orang tua, bahkan lingkungan. Misalnya saya sebagai tetangga seseorang, ketika saya melihat sebuah KDRT, saya mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri, saya itu tidak boleh diam. Karena ada PKDRT itu, yaitu penghapusan KDRT, itu ada undang-undangnya sendiri bahwa keluarga dan orang-orang di sekitar seseorang yang mengalami KDRT itu harus turun tangan. Nah, kenapa ini dikaitkan literasi? Karena gini Mbak, KDRT itu korbannya itu bukan hanya orang-orang masyarakat bawah atau yang tidak mendapat pendidikan yang sebagaimana mestinya. Tidak. Bahkan ketika dia sudah menyandang S1 dan S2 sekalipun, ini ternyata mereka masih tetap mengalami KDRT. Nah, ini kan satu pertanyaan besar. Mereka itu orang pintar, mereka itu makan bangku kuliah, tapi kenapa mereka masih mengalami KDRT? Nah, ini ada yang miss di masyarakat. Apa ya salah satunya? Missnya itu apa? Literasi. Selama ini orang salah memahami bahwa literasi itu hanya buku, perpustakaan, penerbitan. Tidak, literasi itu kemampuan kita saat kita membaca, mendengar, dan mengolah apa yang panca indera kita itu tangkap. Kita tahu bahwa KDRT itu, mohon maaf kalau saya salah, dalam Islam itu sendiri tidak boleh dilakukan kekerasan pada seorang perempuan. Nah, bagaimana ketika kemudian ini masuk ke dalam ranah sosial, di mana ada lingkungan keluarga besar, kemudian tetangga, kemudian aparat yang lain, ternyata mereka semua hanya diam saja. Dengan alasan itu privacy, itu urusan rumah tangga. Takut nanti saya jadi kena imbasnya, nanti saya ke bawah hukum. Nah, ini yang sebetulnya perlu disosialisasikan ke masyarakat. Perlu diedukasi bahwa KDRT itu bukan hanya urusan Pak Sutri aja. Tapi ini sudah mencakup urusan masyarakat. Siapa yang melihat, ayo kita harus berani bersuara, berani melaporkan, berani membantu para korban. Saya tidak melihat korban ini hanya perempuan saja, karena pada beberapa kasus laki-laki juga menjadi korban KDRT hanya saja dalam versi yang lebih ringan ya. Kalau KDRT ini kan lebih banyak perempuan. Kasus yang terbaru yang terakhir saya ikuti itu yaitu Ibu Valencia ya, yang sempat viral itu, yang bahkan saya dan teman-teman dari Laskar Juang itu sampai harus ke Karawang. Itu sangat luar biasa bagaimana perempuan harus berjuang. Karena apa? Kadang-kadang gini Mbak, kita memahami literasi itu hanya sebatas sebuah buku, hanya sebatas gedung perpustakaan, hanya sebatas akademis. Padahal sebenarnya literasi itu sudah mencakup jiwa kita. Bagaimana kita memaksimalkan semua panca indera kita, semua skill akademis kita, semua kemampuan kita itu untuk memberdayakan orang-orang di sekitar, untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar. Kenapa sih sebenarnya banyak pertanyaan? Kan ini udah zaman canggih, kenapa sih sekarang Mbak Kiki kok masih banyak KDRT terjadi ya? Itu faktornya banyak sih sebetulnya. Satu yang paling penting itu dari perempuannya sendiri. Kita harus mengakui Mbak Siva, kalau perempuan itu begini, kalau sudah umur sekian saya harus nikah, kalau enggak nanti saya takut dibilang, aduh maaf ini enggak ini ya Mbak Siva ya. Tapi ini banyak kasus karena saya juga termasuk telat nikah. Tapi ini yang kadang terutama di masyarakat pedesaan, di masyarakat marginal itu, mereka asal menikah, mereka tidak melihat siapa ini calonnya, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana dia menghargai perempuan. Kemudian ada menikah siri, kemudian ada kontrak, nikah adat, nikah kontrak. Nah, ini yang justru makin banyak membuat perempuan itu rentan kekerasan fisik dan seksual. Ini yang paling sebenarnya gini. Kenapa sih saya selalu mendengungkan literasi? Karena literasi itu perempuan itu gerbangnya penyelamat keluarga.
Kalau dia sendiri tidak memahami bagaimana literasi itu bisa menyelamatkan dia nggak akan bisa melindungi anak dan keluarganya. Dia tidak akan bisa melindungi orang-orang di sekitar dia. Jadi memahami literasi itu bukan hanya sekedar membaca buku perpustakaan, tidak. Setiap kita mendapat sebuah informasi, kita harus berpikir, gimana ya caranya menyelamatkan perempuan. Kalau misalnya saya terjadi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, saya tuh harus larinya kemana? Nah, saya banyak mendapat laporan, Mbak, di baik DM, inbox, atau WA. Jadi mereka itu sebetulnya bingung. Perempuan kadang merasa bingung, saya harus kemana? Saya takut, saya lapor ke sini takut. Jadi ke polisi takut, ke keluarga takut, yang ada malah disalahkan si perempuannya ini. Jadi dia malah akhirnya memendam semua kekerasan yang dia terima itu bertahun-tahun. Dan ada satu lagi alasan yang tidak masuk akal. Demi anak. Padahal seorang anak itu dididik oleh seorang ibu. Ibunya ini harus kuat secara mental, spiritual, dan kejiwaan. Bagaimana dia bisa mendidik anaknya kalau ibunya sendiri limbung? Dia mengalami kekerasan tapi dia sendiri bingung, gue harus nyelamatin diri kemana? Nah, ini yang sering saya sampaikan ke perempuan. Saya dalam koridor literasi, saya mengarahkan mereka bahwa mereka harus lapor ke Komnas Perempuan, Komnas ini, kemudian lapor minta bantuan keluarga. Bila keluarga tidak mendukung, minta bantuan ke tetangga dan aparat setempat. Jadi perempuan itu harus bergerak. Jangan cuma nerimo. Kita udah bukan masanya lagi perempuan itu, mohon maaf saya tidak menyudutkan laki-laki, tidak, sama sekali tidak. Tapi dalam banyak kasus, saya terkadang memang menyalahkan kaum saya sendiri. Karena mereka dalam beberapa hal itu terlalu takut untuk mengambil satu tindakan. Kenapa takut? Karena mereka tidak terbiasa membaca. Tidak terbiasa dalam kutip membaca situasi bagaimana seharusnya mereka bertindak. Nah, kemudian ada lagi Mbak Siva, faktor pasangan. Nah, KDRT itu terjadi karena, ya mohon maaf, pasangan kadang kan ada yang lagi nganggur, misalnya dia merasa harga dirinya di depan perempuan itu jatuh. Oh, gue nganggur sih jadi laki-laki. Nah, kemudian ada yang mohon maaf, ada yang selingkuh, kemudian ada yang akhirnya dia tidak bisa memanage emosionalnya sendiri, akhirnya dia melampiaskannya pada pasangannya. Yang ketiga, faktor ekonomi. Banyak, halo? Iya, silakan Mbak Kiki. Ya, yang ketiga itu faktor ekonomi, Mbak. Dalam banyak kasus, faktor ekonomi itu menempat dalam kasus yang sangat luar biasa yang akhirnya menyebabkan terjadi KDRT dan perceraian. Kenapa? Karena faktor ekonomi begini, Mbak. Kita semakin punya anak itu akan butuh biaya, ya kan? Padahal ekonomi ini aspek yang paling dominan. Jika tidak terjadi keseimbangan yang stabil dalam ekonomi, ini akan menjadi satu penyebab terjadi pertengkaran. Ketika terjadi pertengkaran, tentu akan kalau si laki-lakinya ini tidak memiliki kemampuan memanage emosinya dengan baik, tentu dia akan melampiaskan itu ke pasangannya gitu, baik kekerasan fisik ataupun kadang ada orang-orang yang memiliki kecenderungan seksual yang aneh-aneh gitu. Nah, jadi ini kenapa saya selalu mendengungkan dalam setiap lini kehidupan kita, literasi itu pegang peranan penting. Literasi kita gabungkan dengan spiritual, kemampuan dengan memanage emosi kita, memanage pikiran kita, sehingga kenapa saya selalu bilang literasi. Kita tidak bisa memutus mata rantai KDRT ini kalau kita sendiri perempuan itu malas. Malasnya dalam arti bagaimana? Ketika terjadi kasus, kita sudah membaca nih, misal calon pasangan kita, ini begini orangnya, tapi kita tetap maju. Bagaimana akhirnya?
ya kita yang harus terima imbas. Kemudian ketika terjadi misalnya kita terjadi kasus KDRT, baik pada diri kita sendiri atau misalnya pada orang di sekitar kita. Nah, ini kan harus dimengerti, Mbak. Mereka itu harus ngadunya kemana? Terus mereka harus minta bantuannya ke siapa? Ketika terjadi kekerasan fisik yang akhirnya mengakibatkan tubuh si perempuan itu luka, lebam dan segala macam, banyak perempuan yang lupa untuk motret lebamnya itu. Bukti fisik, bukan untuk ini perlu, karena banyak ternyata yang ketika mengadu ke saya, mereka itu, Mbak saya lupa moto, Mbak saya lupa. Nah ini yang perlu didengar. Bukan berarti kita mau menyudutkan laki-laki, tidak, tapi literasi seperti inilah yang perlu diedukasi, disosialisasikan ke perempuan. Kenapa sih saya selalu ngomong literasi? Karena apa? Perempuan nggak akan bisa melindungi dirinya sendiri kalau dia sendiri itu tidak bisa membaca, tidak bisa memahami dia harus kemana, dia harus minta bantuan siapa. Kemudian ketika terjadi ini saya harus bagaimana, itu Mbak Siva. Baik, Mbak Kiki, nanti kita akan lanjutkan kembali, termasuk juga sejauh mana kita aware tentang literasi ini, sehingga dengan membaca atau dengan memperkaya literasi KDRT ini dapat dicegah. Termasuk kalau rekan Dakta juga ingin sharing bersama kami, silakan. Anda bisa bergabung bersama kami. Kita harus melek literasi ya, karena masih banyak sisi-sisi lain. Ya, Mbak Siva, mohon maaf saya lupa mengabarkan hari ini ada, kalau misalnya ada 3 penanya, ada oleh-oleh dari keripik tempe sagu jempol. Ini UMKM yang ada di Bekasi. Insya Allah kami mendukung untuk UMKM. Silakan bagi pendengar Radio Dakta, 3 penanya ada bingkisan oleh-oleh dari keripik tempe. Baik, gitu aja Mbak. Kan? Kurang enak apa lagi kita ngobrol literasi sambil kita nyemilin keripik tempe keripik. Iya benar. Tapi sementara ini kita ngemilnya by virtual dulu ya Mbak Kiki ya. Iya benar Mbak. Baik rekan Dakta, jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan blogger Mungil setelah jeda yang berikut. Tanya langsung silakan. Kami masih bersama dengan ketua dari blogger Mungil, ada Mbak Kiki Handriani. Silakan kalau ingin bergabung, karena Mbak Kiki tadi sampaikan kalau Anda yang ingin bertanya hari ini akan mendapatkan gift ya. Giftnya apa? Sponsornya keripik tempe sagu jempol UMKM dari Bekasi. Kami nyemil nanti ya. Mbak Kiki, ini ada pertanyaan dari Mbak Yanti melalui WhatsApp. Mbak Kiki, kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ini, sejauh mana kita kaum perempuan ini aware tentang literasi khususnya untuk mencegah KDRT, karena kadang-kadang kita merasa tidak punya waktu untuk membaca dengan berbagai alasan. Nah ini memang penyakit kita banget ini Mbak Kiki. Penyakit harus diakui, penyakit bukan penyakit, termasuk saya juga ya, kalau nggak dipaksa juga kan kadang aduh udah alasannya capek gitu ya, udah sibuk gitu ya, kita tuh lupa baca ya. Mbak Yanti ya tadi ya, Mbak Siva namanya. Oke, Assalamualaikum Mbak Yanti, salam kenal. Jadi begini Mbak, kita kan sekarang zaman udah teknologi udah canggih ya, kita membaca itu tidak harus lewat buku. Artinya begini, ketika kita tidak memiliki atau belum memiliki perpustakaan pribadi di rumah, atau misalnya jauh dari perpustakaan daerah, jalan satu-satunya apa Mbak? Handphone. Nah, dari handphone itu kan sebetulnya kita bisa mengakses berita ya, akses berita. Kemudian kalau saya itu rutin mengamati untuk mendapat informasi terbaru tentang perempuan itu dari Komnas Perempuan, kemudian dari teman PPA. Jadi jangan dibatasi bahwa literasi itu hanya dari buku. Kalau buku itu kan gini, dia perlu proses ya, untuk sampai menjadi satu buku itu perlu proses. Harus ada penulisnya, harus ada idenya, harus ada penerbit, kemudian baru sampai ke toko buku dan perpustakaan. Nah, sekarang kita manfaatkan gawai Mbak Yanti. Jadi handphone itu selain digunakan untuk komunikasi, yuk kita cari informasi. Oh kemudian misalnya ada terjadi kasus kekerasan pada, mohon maaf, sekarang saya tuh lagi senang pakai tagar Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Karena apa? Ini bukan korbannya bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak di bawah umur. Nah, bagaimana kita
dari hal yang terkecil aja kita melindungi keluarga kita melindungi anak dan diri kita sendiri sebagai perempuan. Bagaimana caranya? Kita harus aware, kita harus melek literasi, kita harus banyak baca. Ada contoh kecenderungan orang-orang yang mohon maaf memiliki penyimpangan seksual, dia cenderung menjadi orang yang senang melakukan kekerasan, itu ada ciri-cirinya. Nah, bagaimana kita melihat ciri-ciri itu? Bagaimana kita mengamati di lingkungan sekitar kita orang-orang yang punya ciri-ciri itu? Lewat baca dari internet. Internet itu kan 24 jam ya. Artinya begini, bahkan sambil rebahan, sambil ngasuh anak, kita itu pun bisa mengakses informasi. Cari Mbak Kiki suaranya kok kecil ya? Kecil ya Mbak? Iya. Udah. Oke. Udah Mbak? Ya. Ya, oke. Jadi kita harus mencari referensi website di internet yang mumpuni, yang artinya gini, kalau misalnya saya mengalami kekerasan, mohon maaf, seksual, saya harus bagaimana? Oh, saya berarti harus visum. Oh, berarti saya harus ke rumah sakit. Oh, berarti saya harus minta bantuan dokter. Jangan didiamkan. Sekecil apapun kekerasan yang kita dapat atau yang kita lihat di sekitar kita, tolong jangan diam. Ya Mbak, suara saya kedengaran ya Mbak? Iya, kedengaran. Tolong jangan diam. Jangan kita apatis. Perempuan itu garda depannya keluarga. Kalau misalnya kita sendiri sudah apatis, kita nggak ngerti apa-apa, nggak tahu harus lapor kemana. Padahal itu kekerasan yang sudah diterima itu bertahun-tahun. Karena saking takutnya, nanti bagaimana pandangan masyarakat? Nanti keluarga menyalahkan saya karena saya sebagai istri nggak benar. Saya nggak. Nah ini akhirnya kadang terjadi banyak kasus perempuan itu justru menyalahkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia nggak tahu. Perempuan itu harus punya harga diri, harus punya power. Dia harus lapor kemana kalau misalnya terjadi kekerasan. Nah, ini didapat dari mana keberanian itu? Dari membaca, ngobrol, komunikasi dengan orang-orang yang berkompeten. Kalau nggak punya akses, misalnya karena memang bukan orang kantoran, bukan lulusan perguruan tinggi atau yang punya akses luas, cari orang yang bisa dipercaya. Saya harus gimana? Tolong jangan pendam jangan pendam sebuah kekerasan hanya untuk melindungi orang lain. Jangan. Nah, bagaimana kita memiliki keberanian ini Mbak Yanti? Baca. Membaca dan tanda kutip membaca. Saya selalu menggunakan dua kata ini, membaca dan tanda kutip membaca. Membaca itu artinya kita bisa mengamati sekitar kita. Gunakan mata, gunakan telinga. Oh, berarti kalau ada kasus begini, gue harus begini, minta bantuan. Sekarang gampang kok nulis di status WhatsApp atau di Facebook atau di Instagram. Tolong, saya butuh bantuan. Tolong, saya harus kemana? Itu. Jadi aware dengan diri kita sendiri, aware dengan melindungi anak-anak kita. Kemudian baru kita melindungi orang-orang di sekitar kita. Itu Mbak Sipa. Oke, ini tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Yanti ya terkait dengan apa yang menjadi tema kita hari ini. Jadi intinya KDRT itu bisa dicegah kalau perempuan itu melek literasi ya Mbak Kiki dari berbagai sisi, baik itu sisi hukum atau juga penguatan sisi diri sendiri ya. Iya, betul Mbak. Betul. Iya. Jadi apalagi yang harus diketahui oleh perempuan terkait dengan pentingnya literasi ini untuk mencegah KDRT Mbak Kiki? Ya, saya menguatkan literasi begini Mbak. Selain kita harus melek hukum, kita juga harus tahu kalau misalnya terjadi satu kekerasan, kita tuh harus lapor kemana, harus banyak membaca. Nah, ini seminggu ini saya mendapat beberapa laporan dan kekerasan KDRT-nya itu sudah sampai taraf yang sangat parah karena sudah sampai ke taraf pembunuh. Jadi minta tolong kepada perempuan-perempuan dimanapun berada, apapun latar belakangnya, apapun status sosialnya,
aware ya dengan diri sendiri, aware dengan lingkungan, aware dengan anak-anak kita. Tolong dikuatkan bahwa kita tidak bisa selamanya 100% menyalahkan pasangan atau laki-laki sebagai pelaku kekerasan. Kadang, mohon maaf, saya juga menyalahkan, bukan menyalahkan sebetulnya, saya juga introspeksi diri bahwa kadang kaum hawa sendiri yang membuat KDRT itu terjadi. Ini kita harus harus mau mengakui ya Mbak Siva, sebagai kaum perempuan, kadang kita sendiri kesalahan itu ada di kita. Karena apa? Kita terlalu memberikan kelonggaran dan melakukan pembenaran. Oh saya kan perempuan, oh saya kan istri, oh saya kan nggak kerja, nanti saya harus hidup bagaimana? Gitu. Jadi kita melakukan pemakluman, padahal sebetulnya itu kesalahan kita sendiri. Sudah tahu mengalami kekerasan, tapi diem aja, nggak lapor, nggak minta bantuan siapa-siapa. Nah ini karena apa? Ya itu tadi, kembali lagi, karena dia nggak ngerti, dia nggak mendapat informasi yang cukup. Jadi akhirnya takut. Kenapa? Karena kadang-kadang perempuan sendiri, oke lah kalau misalnya nggak punya uang buat beli buku. Oh misalnya saya tidak sempat ke perpustakaan karena saya sibuk cari uang. Nggak apa-apa. Jangan jadikan itu sebagai alasan bahwa kita itu wajar menerima perlakuan kekerasan. Nggak boleh kayak gitu. Kadang kita harus mengakui bahwa KDRT itu terjadi karena kita sendiri. Kita yang kurang aware. Perempuan itu terlalu memaklumi dirinya, terlalu memaklumi bahwa saya kan perempuan, nggak boleh. Dalam Islam pun itu perempuan juga punya hak untuk menentukan bagaimana hidup dia, bagaimana dia harus bersuara, tentu dalam koridor yang dibenarkan oleh agama, apalagi ini dari sisi hukum, gitu. Oke, jadi itu tadi hal penting yang harus menjadi perhatian kita bersama terkait dengan pentingnya literasi untuk mencegah KDRT. Jadi kalau dari apa yang selama ini Mbak Kiki perhatikan atau lihat di lapangan atau juga dari literasi-literasi yang sudah ada, bentuk literasi-literasi seperti apa yang harus dibaca oleh ya paling tidak kaum perempuan lah ya, kalau tentang KDRT ini, kita bicara KDRT ini Mbak Kiki. Ya, begini, kalau yang pendengar Radio Dakta, kalau misalnya pas jalan-jalan ke Jakarta Pusat, mampir ke Perpusnas, di sana itu banyak sekali buku-buku tentang hukum, buku-buku tentang anak, buku-buku tentang perempuan, bagaimana perempuan itu bisa berdaya. Dalam arti begini, tidak untuk menyaingi dan sombong kepada laki-laki, tidak, tapi perempuan itu harus berdaya secara ekonomi, berdaya secara mental, secara spiritual, secara jiwa. Karena apa? Ketika perempuan itu melek literasi, dia cerdas, dia mempunyai wawasan yang luas, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Karena informasi itu ada di kepala dia. Dia punya informasi. Oh, gue kalau mengalami KDRT, gue berarti harus begini. Oh, anak ini ada kasus misalnya terjadi kekerasan seksual pada anak. Oh, berarti gue harus larinya ke sini. Jadi kita jangan nunggu KDRT dulu, tapi cegah KDRT itu dengan kita banyak membaca. Bila perlu misalnya ada waktu ya, gabung deh di komunitas-komunitas atau organisasi yang melindungi perempuan, yang memberdayakan perempuan untuk menjadi lebih maksimal potensinya. Jangan sembunyi di rumah tapi tidak melakukan apa-apa. Karena pada banyak kasus laki-laki itu mohon maaf suka melakukan KDRT karena apa? Kesel. Pasangannya itu seperti tidak punya tidak punya greget untuk maju, tidak punya greget untuk lo harus begini dong gitu. Ini bahasa anak mudanya, lo harus begini, ini kan zaman maju, masa lo di rumah aja lo ngapain kayak gitu. Nah ini yang kita juga harus memahami dari sisi laki-laki. Jadi tolong bergerak, tolong keluar dari zona
zona di mana selama ini perempuan nyaman. Ya udah, gue udah kuliah, gue udah nyaman hidupnya. Tapi jangan seperti itu. Kita bisa berdaya, kalau misalnya kita tidak mengalami KDRT, kita bisa menjadi pendamping orang-orang yang mengalami kekerasan. Kalau misalnya kita sudah mengalami KDRT, ya udah, lo harus ngapain, harus bagaimana, maunya bagaimana, ini. Karena apa? Perempuan atau ibu ini akan menjadi tolok ukur. Anak yang kita asuh ini bagaimana ke depannya, bagaimana masa depan mereka. Mereka kan harus lahir atau ada di bawah bimbingan para perempuan yang tangguh gitu. Jadi jangan gini ya, jangan terlalu menyalahkan laki-laki kenapa KDRT terjadi, karena kita juga harus introspeksi sebagai kaum hawa. Kenapa? Kekurangan saya apa? Saya harus bagaimana? Nah, tapi ketika sudah terjadi KDRT, ya sudah, putus mata rantai itu, bergerak dan cari bantuan. Jangan diam aja hanya atas dasar saya nggak mau, mohon maaf, saya nggak mau cerai karena saya misalnya demi masa depan anak-anak. Loh, bagaimana masa depan anak-anak itu bisa berjalan kalau misalnya kita sendiri sebagai ibu harus mengalami KDRT? Anak itu melihat kekerasan yang terjadi pada orang tuanya, dan dia itu akan terekam, dan nanti akhirnya itu kan menjadi bom waktu. Nah, putus mata rantai itu, cari bantuan, bergabung dengan komunitas-komunitas, berdayakan diri, karena perempuan itu ketika dia sudah berdaya, ketika dia sudah cerdas, spiritual, akademis dan sebagainya, itu juga tuh nanti akan mulai mengurangi kasus-kasus KDRT. Jadi jangan pernah putus asa bahwa ataupun misalnya malu, aduh nanti saya membuka aib keluarga saya. Tidak, KDRT beda dengan aib. Artinya begini, ketika sudah ada terjadi KDRT, ini harus segera diselamatkan. Ini bukan aib lagi, kamu harus cari pertolongan. Itu Mbak Ziva, poin pentingnya. Ya, Mbak Kiki, di sesi terakhir ini mungkin ada penekanan atau hal penting lain yang ingin disampaikan kepada para wanita, khususnya terkait dengan tema kita cegah KDRT dengan cerdas literasi. Karena kalau bicara literasi, memang data literasi untuk Indonesia saja begitu rendah dibanding negara-negara lain ya. Ya, begini. Ini kan mumpung tahun baru ya, masih bulan Februari. Nah, ibu-ibu, perempuan-perempuan, mbak-mbak, monggo silakan datanglah ke tempat-tempat di mana bisa membuat diri kita itu berdaya. Sabtu Minggu Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka itu buka. Itu ada fasilitas untuk ibu-ibu, untuk fasilitas anak-anak. Belajar di sana, baca buku sempatkan. Kalau misalnya tidak sempat, sebulan sekali, nggak apa-apa. Silakan datang, baca buku. Kalau misalnya tidak jauh dari perpustakaan daerah sekitarnya, lihat handphone. Jangan cuma nonton TikTok ataupun jangan nonton video-video yang kurang bermanfaat. Coba diakses situs-situs yang membuat kita itu jadi melek literasi. Kalau misalnya tidak punya uang untuk beli buku, tidak ada perpustakaan di sekitar rumah, silakan buka iPusnas. Nanti itu aplikasi untuk membaca buku secara online. Jadi mari kita putus mata rantai KDRT ini. Kita jangan selalu menyalahkan pihak laki-laki, tapi kita juga introspeksi diri bahwa kita mungkin ada kekurangan, bahwa ketika terjadi sesuatu kita itu harus berani bergerak, berani memutuskan, berani bertindak gitu. Jadi jangan pernah patah semangat bahwa perempuan itu insya Allah bisa. Dan selalu berdaya, karena ada anak-anak, ada keluarga, dan ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita, membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan skill kita untuk pemberdayaan masyarakat. Iya. Itu ya Mbak Siva. Iya, Mbak Kiki, kalau ada yang bertanya kembali terkait dengan bagaimana caranya mereka ingin bergabung ke Blomil ini, bagaimana Mbak Kiki? Oh iya, nanti bisa di WA ke saya di 0815 1418 6383. Nanti japri aja, nanti saya arahkan untuk bergabung. Kemudian nanti saya juga oh ya Mbak Siva, kebetulan saya karena konsennya di perempuan,
bisa nanti mungkin ada yang minta minta pendampingan atau misalnya mau konsultasi, mau diskusi, butuh tempat untuk curhat, monggo saya bisa ketemu, kita janjian, ketemu offline, ngobrol, dari situ kita saling menguatkan bahwa ketika terjadi satu masalah jangan pernah merasa sendirian, karena banyak orang-orang yang peduli dan mau membantu, asalkan perempuan itu sendiri juga mau berubah, itu Mbak. Baik, Mbak Kiki terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah lagi literasi kita terkait dengan bagaimana mencegah KDRT itu ternyata dengan cerdas membaca atau cerdas literasi ya Mbak Kiki. Iya. Makasih Sukses banyak, Mbak dengan Tika. aktivitas Sukses. akhir pekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Demikian tadi rekan Dakta, kami hadir dalam program Taman Pustaka bersama dengan Mbak Kiki Andriani dari Blogger Mungil.